Direktur Lembaga Peduli Hukum Bengkulu atau LPHB, yang juga seorang pengacara, Ahmad Tarmizi Gumai SHMH, mengaku mengapresiasi gerak cepat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, yang menyeret Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, termasuk ajudannya, Efriansyah alias Anca. Apalagi, setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi, untuk biaya politik kemenangan Rohidin Mersyah, sebagai calon gubernur Bengkulu incumbent di Pesta Demokrasi 5 tahunan, Pilkada Serentak 2024, ketiganya langsung dijebloskan ke balik terali besi rutan, atau ruang tahanan KPK di Jakarta. Namun demikian, saya tetap meminta KPK tidak melakukan tebang pilih dalam memenjarakan koruptor, adili semua siapapun yang diduga terlibat, apapun status, pangkat, dan jabatannya. Apalagi sebagaimana disampaikan KPK, kasus yang disematkan kepada Rohidin Mersyah adalah dugaan pemerasan dan gratifikasi, sehingga ada yang memeras dan diperas, serta ada yang memberi dan menerima. Proses semua, kata Tarmizi Gumai, kepada produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK, Kamis, 12 Desember 2024, di Bengkulu. Terlebih, dugaan pemerasan dan gratifikasi dilakukan bersama-sama secara terstruktur, sistematis, dan masif, dengan melibatkan pejabat teras setingkat Sekdaprov, hingga pejabat teras berbagai OPD atau organisasi perangkat daerah. Ironinya, dana yang diobok-obok dalam praktik pemerasan dan gratifikasi, untuk menjadikan kembali Rohidin Mersyah sebagai orang nomor 1 di Provinsi Bengkulu, disebut-sebut diduga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau APBD yang notabene adalah uang negara atau uang rakyat, tegas Tarmizi. Terpisah, diwartakan koran Radar Seluma.net, edisi Minggu, 8 Desember 2024, KPK sepertinya memberikan semacam sinyal kuat akan ada tambahan tersangka, terkait penyidikan dugaan pemerasan dan gratifikasi untuk pendanaan pencalonan Rohidin Mersyah, yang akan berkompetisi di gelanggang Pilkada 2024, berpasangan dengan Miriani, akrab disapa Miri Toyota, sebagai calon wakil gubernur. Potensi kemungkinan akan ada tambahan tersangka baru, disampaikan juru bicara Lembaga Anti Rasuah KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, dengan menyebut, dalam penyidikan kasus tersebut tidak menutup kemungkinan akan ada pihak-pihak yang diminta pertanggungjawaban pidana. Saat ini, masih memungkinkan penyidik meminta pihak-pihak lain, yang patut diminta pertanggungjawaban pidana, tegas Tessa, sebagaimana dikutip koran Radar Seluma.net, dilansir dari pedomanbengkulu.com, Sabtu, 7 Desember 2024. Untuk pendalaman penyidikan, KPK sudah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 10 saksi, diantaranya para pejabat eselon 2 Pemprov Bengkulu, termasuk melakukan penggeledahan di 7 rumah pribadi, 1 rumah dinas, dan 5 kantor di lingkungan Pemprov Bengkulu. Diwartakan Kantor Berita Antara Jakarta, edisi 3 Desember 2024. KPK sudah melakukan penyidikan terhadap 10 pejabat Pemprov di Polresta Bengkulu, mereka adalah Kadis PUPR, Tejo Suroso, Kadis Naker Trans, Syarifuddin, Kabid PKTI BPSDM, Eropa, Kadis Hub, Bambang Agus Suprahadi, Kepala Dinas Kesehatan, M. Redwan Arif, Kepala Satpol PP, Atisar, Kepala Badan Penghubung, Jimmy Haryanto, Kadis Perkim, Yudi Satria, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan, Muhammad Syarkawi, dan Dirut Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus, Ari Mukti Wibowo. Sekedar mengingatkan, perkara yang disebut dengan modus pemerasan dan gratifikasi, terungkap ke permukaan pasca operasi tangkap tangan atau OTT KPK, Sabtu, 23 November malam, 2024. Selain menangkap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, bersama Sekretaris Daerah Provinsi, Isnan Fajri, dan sang ajudan, Efriansyah alias Anca, KPK juga menyita barang bukti uang tunai dari 4 tempat berbeda, sebesar 7 miliar rupiah. Pertama, dari mobil Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Syarifuddin, 32,5 juta rupiah, rumah Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra, Ferry Ernest Parera, 120 juta rupiah, mobil Gubernur Bengkulu,
Rohidin Mersyah, 370 juta rupiah. Mobil ajudan gubernur, Efriansyah alias Anca, sekitar 6,5 miliar rupiah, berupa mata uang rupiah, dolar Amerika dan dolar Singapura. Dalam OTT, KPK menangkap total 8 orang, 5 orang lain berstatus terperiksa atau saksi dilepas. Kelimanya adalah Kadis Nakertrans, Syarifuddin, Kadis Kelautan dan Perikanan, Syafriandi, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Saidirman, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra, Ferry Ernest Parera, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tejo Suroso. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menyebutkan, untuk kepentingan penyidikan, KPK memperpanjang masa penahanan Gubernur Bengkulu nonaktif, Rohidin Mersyah, termasuk masa penahanan Sekda Prof dan Ajudan Gubernur, Isnan Fajri dan Efriansyah alias Anca, untuk 40 hari ke depan. Sudah dilakukan perpanjangan penahanan 40 hari ke depan. KPK memiliki 3 kali kesempatan perpanjangan penahanan, bagi para tersangka penerima suap atau gratifikasi, kata Tessa, di Gedung Merah Putih KPK, di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Desember 2024. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Zainuar S. Hud, Rozisya S.E., Bintang Arjuna Putra, dan kontributor Bintang TV Jakarta, Bagus Surya Citra Perdana, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.